warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Junaidi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kurikulum and Material Development. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM H01230047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kurikulum dan pembelajaran yang terdiri dari beberapa sub materi penting. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kurikulum itu seperti arah atau peta jalan dalam pendidikan. Dengan adanya kurikulum, proses belajar tidak berjalan sembarangan, tetapi sudah terstruktur mulai dari tujuan, materi, sampai penilaiannya. Contoh, di sekolah, sebelum guru mengajar, mereka sudah memiliki RPP atau modul ajar yang dibuat berdasarkan kurikulum. Jadi, guru tidak asal mengajar, tetapi sudah terencana. Tanpa kurikulum, tentunya pembelajaran bisa jadi tidak jelas arah dan tujuannya. Baik, selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Dalam kurikulum terdapat 4 komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yaitu hasil atau kompetensi yang ingin dicapai siswa setelah proses belajar. Misalnya, siswa mampu memahami materi atau memiliki keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu konten atau materi. Ini merupakan bahan ajar yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu metode. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Misalnya dengan berdiskusi, ceramah, atau pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian. Proses ini untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Misalnya, siswa diharapkan mampu menulis sebuah teks dengan struktur yang benar. Kemudian kemampuan itu dinilai melalui tugas atau ujian, sehingga bisa dilihat apakah capaian pembelajaran sudah tercapai atau belum. Keempat komponen ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi komponen kurikulum. Komponen kurikulum juga bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dan konten. Tujuan pembelajaran dan konten berfokus pada apa yang harus dipelajari oleh siswa dan kompetensi apa yang harus mereka capai. Pada tahap ini, guru perlu memahami dengan jelas arah pembelajaran agar tujuan dan konten selaras. Karena jika tidak selaras, maka pembelajaran bisa menjadi tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu panduan pedagogi, yaitu panduan bagi guru dalam menentukan cara atau strategi mengajar. Panduan pedagogi ini membantu guru dalam memilih metode, strategi, dan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi siswanya. Karena kita tahu bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, maka cara mengajar juga tidak bisa selalu sama. Yang terakhir yaitu panduan asesmen. Panduan asesmen yaitu panduan dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Panduan ini tidak hanya berfokus pada nilai akhir, tetapi juga ada proses belajar siswa. Artinya, penilaian bisa dilakukan sebelum pembelajaran, saat proses pembelajaran berlangsung, maupun setelah pembelajaran selesai. Dengan klasifikasi ini, kurikulum menjadi lebih sistematis dan mudah diterapkan.
Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Artinya, apa yang dipelajari siswa harus benar-benar bermanfaat dalam kehidupan nyata. Misalnya, perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Kurikulum tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi. Dalam praktiknya, guru harus bisa menyesuaikan metode, media maupun strategi pembelajaran di kelas dan kemampuan siswa. Poin ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi ini merupakan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya harus sehemat mungkin. Artinya, proses pembelajaran dirancang agar tidak membuang-buang waktu atau usaha, tetapi tetap mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu efektivitas. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Jadi yang paling penting bukan hanya prosesnya, tetapi hasil akhirnya juga. Apakah siswa benar-benar memahami materi? Apakah siswa mengalami perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan? Jika tujuan tersebut tercapai, maka kurikulum dapat dikatakan efektif. Dari keempat prinsip ini dapat kita pahami bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, tidak kaku, efisien dalam pelaksanaan, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Poin yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Poin ketiga, sebagai standar atau arah pendidikan. Jadi, kurikulum itu ibarat pegangan bagi guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, tidak hanya guru yang aktif menjelaskan, tetapi juga ada keterlibatan siswa. Jadi pembelajaran itu bersifat dua arah, di mana terjadi komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa. Misalnya, dalam proses pembelajaran di kelas, ketika guru menjelaskan materi, kemudian siswa bertanya, berdiskusi, mengerjakan tugas bersama, itu sudah termasuk proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan hasil yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan. Siswa diharapkan mampu memahami materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu sikap. Diharapkan terjadi perubahan perilaku atau nilai pada diri siswa saat proses pembelajaran selama 1 semester. Yang ketiga, keterampilan. Diharapkan siswa mampu melakukan atau mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jadi, pembelajaran tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga sikap dan keterampilan. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai siswa di akhir proses belajar. Ada beberapa cirinya. Yang pertama yaitu berbasis fase, sesuai dengan perkembangan siswa. Yang kedua yaitu kompetensi, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga
merupakan pengganti KI dan KD dalam kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir diukur melalui asesmen seperti diagnostik, formatif, sumatif. Dengan adanya capaian pembelajaran, guru jadi punya acuan yang jelas tentang target belajar siswa. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu guru. Guru sebagai fasilitator atau orang yang mengajarkan materi. Yang kedua, siswa sebagai subjek belajar atau yang menerima materi. Yang ketiga yaitu materi sebagai bahan apa yang akan dipelajari siswa. Yang keempat yaitu metode, bagaimana cara penyampaian materi dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam yaitu media, merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, penilaian hasil belajar siswa selama 1 semester. Semua komponen ini harus saling mendukung agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Kurikulum berperan sebagai rencana atau pedoman yang berisi tentang apa saja yang diajarkan, tujuan apa yang ingin dicapai, serta materi yang akan dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah pelaksanaan dari kurikulum tersebut, yaitu bagaimana guru menyampaikan materi kepada siswa di dalam kelas. Baik, sebagai kesimpulan, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum memberikan arah, sedangkan pembelajaran adalah proses untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, jika kurikulum disusun dengan baik dan pembelajaran dilaksanakan dengan efektif, maka tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kurikulum dan pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.